Ini nih, generasi penerus mouse gaming yang sempat menjadi mouse gaming paling laris di dunia. Logitech G502. Ini adalah mouse dari Logitech yang punya desain sangat legendaris dan disukai banyak orang. Dan saking populernya nih, sampai ada banyak brand yang mengcopy desain dari mouse ini. Bukan cuma brand abal-abal, brand yang terkenal pun ada yang mengcopy desain dari G502 ini. Untuk Logitech G502 sendiri sebenarnya memang variannya ada banyak banget karena dia adalah mouse yang udah lama banget rilisnya dan dia udah dibikin beberapa versi pembaruannya. Dan yang kita lihat di sini adalah versi terbarunya yang namanya adalah G502 X Plus. Dimana kalau secara kasta ini adalah mouse yang high end banget. Jadi dia adalah versi wireless yang secara harga boleh dibilang bukan untuk semua orang. Untuk seri terbaru G502X ini sebenarnya dia dirilis dalam 3 varian. Yang pertama adalah yang versi basic wired gitu ya, harganya jauh lebih murah. Kemudian ada lagi yang versi Lightspeed, di mana Lightspeed ini adalah versi wireless yang harganya jauh lebih mahal dibandingin versi yang wired. Dan yang tertinggi adalah versi G502X Plus ini, di mana dia sebenarnya adalah seri wireless yang sama seperti Lightspeed tapi ditambahin RGB dan harganya sekitar 10% lebih mahal dibandingin versi Lightspeed. Kira-kira apa aja yang baru dari mouse ini? Kita lihat aja apa aja yang kita dapat di dalam boxnya ini. Kita lihat selain kita dapat unit mouse-nya, udah pasti lah ya. Ini kita dapat USB dongle-nya yang dia defaultnya ditaruh di luar ya. Terus ini ada penutup untuk snipe button-nya. Terus di dalamnya kita dapat kabel USB-C. Jadi ini ngecasnya juga lumayan cepet ya. Terus ini ada untuk extension-nya. Jadi ini kalau kamu pakai kabel, kalau pakai wireless ya, itu dia bisa ditaruh di dekat mouse-nya. Jadi biar untuk penerimaan sinyalnya bisa lebih lancar gitu lah ceritanya. Terus di sini ada kartu petunjuk penggunaan, terus ada stiker dan juga ada apa ini? Ya, peraturan-peraturan warranty mungkin ya. Udah, itu aja. Dan langsung kita lihat mouse-nya seperti apa. Desain ergonomis G502 adalah sesuatu yang jelas diminati banyak orang. Logitech pun mempertahankan base desain ini dengan beberapa pembaruan di sana-sini. Salah satunya ada pada karet side grip yang polanya dibikin berbeda, termasuk scroll wheel yang juga didesain lebih minimalis. Perbedaan desain yang lumayan mencolok terdapat di bagian tengah mouse-nya, tepatnya memanjang di bagian scroll wheel. Pada G502X Plus ini dia dikasih semacam cover plastik transparan. Sudut tajam yang menjadi khas G502 jadi sedikit tersamarkan dan terlihat lebih soft. Dan hal ini ditambah dengan bodi mouse-nya yang kalau dilihat dari atas tampak lebih gendut dengan lekukan bodinya jadi terlihat lebih kalem. Bobot mouse-nya juga menjadi lebih ringan, secara spek hanya 106 gram dibanding versi lama yang beratnya sekitar 114 gram. Tambahan RGB yang terpasang di mouse ini juga bukan terlihat seperti mouse yang gahar, tapi lebih terlihat manis, yang menggunakan tema Aurora seperti yang terpasang pada G705. Jadi secara keseluruhan boleh dibilang dia adalah G502 versi lebih soft. Mouse ini bisa digunakan dengan dua mode, wired sekaligus untuk ngecas yang menggunakan kabel USB-C, dan mode wireless menggunakan USB Lightspeed dongle. Teknologi wireless Lightspeed terbaru yang digunakan diklaim bisa mencapai respon hingga 68% lebih cepat dibandingkan versi sebelumnya, dengan efisiensi daya yang juga luar biasa. Secara spek disebutin daya tahan baterainya maksimum 130 jam tanpa RGB dan 37 jam dalam kondisi RGB nyala. Kemudian secara layout dia masih mempertahankan layout dari G502 lama dengan menggunakan banyak tombol. Jadi di sini total ada 10 tombol. Di mana ada 2 tombol spesial khas G502. Yang pertama adalah tombol untuk merubah mode scroll wheel yang ada di bagian tengah atas dekat sama tombol profile cycle. Jadi scroll wheelnya ini bisa dibikin mode normal atau free scroll dan dia juga punya fitur side scroll. Jadi untuk fungsi tombol defaultnya ini beda sama mouse-mouse murah gitu ya. Yang tengahnya adalah tombol lock scroll wheel tadi dan profile cycle. Jadi ini bukan untuk merubah DPI. Sedangkan untuk naik turun DPI menggunakan 2 tombol yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian tombol spesial kedua adalah snipe button atau Logitech nyebutnya DPI shift yang ada tepat di depan jempol tangan kita. Bedanya kali ini snipe button ini bisa dinonaktifkan dengan melepas tombolnya terus ditutup pakai cap yang tersedia di paket penjualannya. Secara performance G502X Plus ini juga mendapat upgrade pada bagian switch. Dia menggunakan teknologi baru dari Logitech yang dinamakan Light Force Hybrid Optical Mechanical Switch. Dan teknologi optical ini secara teori memang lebih responsif dibandingin mechanical switch, tapi sensasi mekanikalnya masih tetap terasa. Sedangkan sensor
sensornya sendiri masih menggunakan Hero Sensor 25K yang secara performance udah nggak usah ditanya lagi. Beralih ke bagian bawah, desain mouse fitnya mendapat perubahan sedikit. Secara dimensi nggak terlalu jauh berbeda, tapi materialnya yang dibikin beda. G502X Plus ini sudah menggunakan PTFE yang berarti glide-nya akan terasa lebih smooth dibandingin versi sebelumnya. Kemudian ada penutup bulat dengan logo G di sini yang kalau dibuka terdapat tempat untuk menyimpan USB dongle. Cuma mekanisme penyimpanan dongle-nya agak disayangkan nih. Dia nggak perfect fit dan nggak ada sistem magnetnya. Jadi kalau disimpan, dia jadi bunyi. Kemudian buat yang tahu, penutup bulat ini juga bisa diganti dengan wireless charging yang kompatibel dengan Logitech PowerPlay. Mousepad super mahal yang bisa membuat mouse kamu bisa wireless charging sambil dipakai. Nggak perlu takut kehabisan baterai. Cuma terakhir kali saya konfirmasi sama Logitech Indonesia, katanya PowerPlay ini tidak masuk Indonesia secara resmi. Cuma bukan berarti nggak bisa beli ya. Kamu masih bisa cari di marketplace dan harganya lumayan mahal. 2,5 juta untuk mousepadnya doang. Kemudian untuk software, dia masih menggunakan software yang sama seperti device Logitech G yang lain, Logitech G Hub. Ya, ini adalah tampilan dari Logitech G Hub untuk G502X Plus ini. Kita lihat di sini dari awal aja. Ini adalah fungsi standar untuk mengatur DPI. Kamu bisa bikin beberapa stage yang nanti bisa kamu switch sesuai kebutuhan. Dan untuk yang paling bawah ini adalah DPI shift atau sniping button yang ada di dekat jempol ya. Jadi kalau itu dipencet, walaupun kamu ada di stage DPI paling tinggi sekalipun, dia akan langsung otomatis lompat ke DPI 800 ini. Atau bisa juga kamu turunin. Terserah kamu. Terus kalau dilepas, dia akan kembali lagi ke DPI normalnya. Kemudian untuk fungsi-fungsi tombolnya, ini juga bisa kamu customize sendiri. Dan bukan hanya merubah fungsinya menjadi menggantikan fungsi tombol yang lain, tapi bisa kamu pakai untuk menjalankan semacam aplikasi, terus bisa membuka dokumen baru, cut, copy, undo, redo, dan segala macam. Bisa kamu atur semuanya di sini, termasuk makro dan sebagainya. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu ya. Kemudian untuk lighting RGB-nya, ini kita juga dikasih banyak pilihan. Dan dari yang udah preset di sini sampai kita bisa bikin animasi sendiri, itu sesuaikan aja dengan kreativitas kamu masing-masing. Dan nantinya dia akan tampil cakep ala RGB Aurora-nya Logitech. Terus saya nemu satu hal yang saya pikir awalnya ini adalah fitur, tapi kayaknya bukan deh. Gesture control, bre. Jadi ceritanya, ini mouse kan dia bisa scrollnya ini bisa scroll normal kayak gini. Terus bisa yang free scroll, jadi dibuka locknya. Nah, dia bisa muter terus gini ya. Tapi ternyata kalau saat free scrollnya ini aktif, nah, dia bisa goyang sendiri, bre. Nge-scroll sendiri kalau diginiin. Nah, saya pikir tadinya ini fitur ya, karena kalau dikebawahin gini dia memang bisa. Tapi begitu saya naikin ke atas, nah, dia kayak nggak stabil gitu. Dan secara performance-nya memang nggak konsisten. Jadi sepertinya ini bukan suatu fitur, tapi ini ya nggak tahu. Minus kali ya. Atau mungkin karena si sensor free scroll-nya ini terlalu sensitif. Jadi ini kamu harus hati-hati, terutama buat yang mainnya barbar dan saat kamu main, kamu mengaktifkan free scroll karena salah-salah kalau pas lagi goyangin kenceng gitu ya, tiba-tiba di gamenya kamu langsung otomatis ganti senjata. Bakal bisa merepotkan banget. Tapi secara keseluruhan, performance dari Logitech G502X Plus ini ya nggak ada komplain sama sekali lah. Dari sejak awal dulu saya nyobain G502 sampai sekarang, benar-benar memuaskan. Dan jumlah tombolnya yang banyak ini juga sangat membantu. Jadi bukan cuma buat gamer, buat kita yang produktivitasnya tinggi gitu ya, ngetik-ngetik terus ngedit-ngedit, kamu bisa bikin banyak banget shortcut di mouse ini. Kemudian secara desainnya saya juga lebih suka sih. Jadi dia terlihat lebih soft, ditambah lagi dengan kalau ini temanya putih, terus ditambah RGB-nya juga menggunakan tema Aurora, itu dia tampilannya bukan lagi gahar, tapi lebih soft dan animasi perubahan warnanya juga terlihat lebih smooth. Kendalanya cuma satu, harganya ya boleh dibilang cukup mahal sih, jadi 2 juta lebih. Apalagi kalau kamu pengen sekalian pakai PowerPlay-nya, berarti kamu bisa keluar duit hampir 5 juta untuk mouse dan juga mousepadnya. Tapi kalau memang budgetnya ada, nggak ada salahnya kamu langsung beli aja.